Ya, Assalamualaikum Mas Andi. Mohon maaf buat diri saya sekarang ini sentiasa mendengar audio-audio yang terbaru. Walaupun dalam kesibukan kehidupan harian memang tidak dapat dinafikan. Dalam perkara ini ya, saya pada mulanya kenapa saya dibuang, kenapa saya diblok, saya menjadi tanda tanya dan memikir-mikir, ini pasti ada sesuatu perkara ni. Dalam mencari, memikir, apa yang Pak Andy bilang di dalam video tu memang sudah ada terasa kan pada diri saya itu, mesti ada sesuatu. Saya berfikir kita tidak boleh menyalahkan sesiapa, terutama nak menyalahkan Allah. Mana mungkin. Allah tu bersifatnya baik, maha, segala maha, maupun pengasih maupun penyayang. Allah tunjukkan video ini kepada saya, terasa lega. Apa jua yang berlaku atas kehendak. Maknanya bersangka baik senantiasa. Bagi saya, Allah ni suka kita ni ya, mengalah je, menyerah je. Apa juga mengaku je kelemahan. Bagi saya begitu. Bila kita mengaku kelemahan, itu yang paling Allah suka. Benar tak Pak Andi? Pasti ada dipertunjukkan. Kalau tidak, mana mungkin ada petunjuk yang saya miliki, yang saya dapati dalam hal ini, pada hari ini. Jawapannya, kerana saya sering bertanya, kenapa ni, apa cerita ni, tanya, Allah pasti bagi. Nah tak Pak Andi? Oh ya, saya lupa ingin memberi kabarnya pada tenaga saya. Pak Andi, syukur alhamdulillah atas doa Pak Andi juga, anak saya sudah agak beransur sihat ya. Penyakitnya telah dikesan. Itu terdapat batu karang di dalam tu rupanya, membuatkan keadaannya begitu satu ketika lalu. Alhamdulillah atas doa-doa Pak Andi juga dan sahabat yang lain ya. Itulah kabarnya saya. Sekarang ni saya sibuk menjalankan tugas di kebun, di dusun. Pada masa itu saya merenung-renung audio. Saya kurang dapat line ataupun internet ni di kampung saya tu agak slow, jadi susah sikit nak berhubung. Jadi saya balik semula ke bandar, di rumah saya ni baru dapat line internet ni. Jadi saya dapat berhubung dengan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni lagi satu Pak Andi ya. Dalam perihal kita ni telah melakukan kesalahan ataupun dosa-dosa yang lalu, hati itu ingin nak mengelakkan dari perkara-perkara itu berulang kembali ya. Tapi tetap kembali nampak nyata dan faham ya, sesungguhnya kita ni manusia, makhluk ni ya, tidak mampu untuk mengelakkan pada keburukan dan tidak ada kemampuan untuk kebaikan. Jadi sekiranya berlaku perkara ni ya, itu adalah memberitahu kedudukan kita ataupun keadaan kita diri sekarang ni belum bersih. Aku tunjukkan perkara ini
kepada kita, macam Allah akan tunjukkan kamu ni keadaannya begini lagi sekarang ni, walaupun perkara buruk itu berlaku. Benar tak Pak Andy? Jadi kan, di atas satu perkara yang berlaku tu, sebaik-baiknya tak perlu kita kesal sebenarnya kan dia. Kalau saya merasakan kesal di sini sudah menunjukkan kita ni tidak ada keyakinan akan Allah Taala itu Maha Pengampun, Maha Mengampun ya. Benarkah Pak Andy begitu? Apa yang saya alami sekarang ini? Ya Pak Andy. Syukur alhamdulillah kerana saya masih lagi dapat berhubung dengan Pak Andy. Saya rasanya kalau ada masa, kalau ada ruang, saya nak jumpa dengan Pak Andy ni face to face, orang putih cakap. Tapi jauh, saya tak pandai nak pergi ke sana ni. Okey Pak Andy ya, terima kasih atas pencerahan dari Pak Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Cik Harun. Kalau sehat-sehat, alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah itu ditunjukkan Allah video saya dapat jawaban. Berarti kan Allah tuh sayang sama kita kan. Kalau kita nak pahami makna Allah sayang ini memang luas ya. Cuman banyak kita tak nampak kasih sayang Allah tuh ya. Awalnya kita berontak, awalnya kita bingung, awalnya kita tak menerima. Akhirnya Allah ajarkan, kau menerima saja ya. Kau terima saja, kau berserah saja, itu mauku. Ya memang kalau kita masih belum menyatu dengan maunya Allah ya pahit hidup ini kan. Ini susah, itu susah, semua susah. Tapi kalau kita menerima, insya Allah tenang hidup kita ya. Dan alhamdulillah juga anak Pakcik sudah sembuh ya, sudah ada baikan. Itu juga bentuk kasih sayang Allah itu ya. Sayang Allah sama Pakcik ya tak. Dahulu kita mengeluh, kita mengadu, kita ketakutan. Sekarang Allah kasihkan kita kelapangan hati ya. Itu bukti kasih sayang Dia. Memang benar kalau kita mau kaji-kaji lagi, Allah maha benar, Allah maha baik, Allah tak pernah salah ya. Itulah makna hakikatnya subhanallah, maha suci Allah. Kalau dikatakan Allah itu maha suci, tak ada salah, tak ada noda ya. Apa kehendaknya, apa maunya, apa perbuatannya ya benar semua. Cuman kita saja manusia ini tak bisa baca ya. Lalu selanjutnya Pak Cik cakap, saya sudah tahu salah Bang Andi, kenapa saya tak bisa lawan, kenapa saya tak bisa menghindari, masih juga saya buat salah, masih juga saya buat dosa ya. Sebenarnya kita memang hati kecil itu menangis, ya Allah aku sudah tahu ini salah tapi aku tak bisa melawan. Seharusnya kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita tangkap? Bahwa sejatinya Allah itu memperkenalkan nafsu. Macam mana kita nak kenal nafsu kalau kita tuh belum bisa membaca nafsu, belum bisa membaca nafsu, belum bisa melihat nafsu, belum bisa menyaksikan nafsu ya, belum bisa mengenali nafsu. Macam mana kita nak melawan nafsu? Nah di situ awalnya perkenalan dulu, dikenalkan oleh Allah. Contoh-contoh Allah memperkenalkan nafsu adalah ketika nafsu itu muncul, kita tak nyaman, kita tak nyaman, tak tenang, kita merasa bersalah, apalagi kita hati kecil kita menangis. Ya Allah, kok berulang-ulang aku lakukan dosa, aku tahu ini salah ya Allah, tapi aku tak sanggup nak melawan. Nah disitulah Allah kenalkan ya. Oh sudah kenal kita nafsu ya kan.
Jadi makna mengenali diri itu bukan diri jiwa saja, bukan nafsu saja yang harus kita kenali di diri kita. Nafsu juga bagian daripada diri. Kenali sebenar-benarnya kenal. Ya. Mana perintah nafsu, mana ajakan nafsu, mana ajakan Allah, perintah Allah. Itu kita harus bisa membaca kedua itu. Ya. Jadi di situ pembuktian. Sekelas Nabi Yusuf saja tak mampu melawan dosa, tak mampu melawan nafsu. Ayatnya jelas di Al-Quran. Sejatinya sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Aku pun tak lepas daripada kesalahan, katanya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, tuh yang dirahmati itu harus kita pahami. Maknanya nafsu yang dirahmati adalah nafsu yang dilemahkan. Ketika nafsu itu ditundukkan oleh Allah, dilemahkan oleh Allah, barulah kita bisa melawan nafsu. Jadi kalau ada orang bisa baik, orang bisa suci, orang bisa bersih, jangan kita anggap dia mampu. Ya, tak ada di dunia ini orang suci. Kalaupun kita taat ibadah, kita bisa meninggalkan dosa, kita bisa meninggalkan keji dan mungkar, sejatinya karena nafsu itu dirahmati Allah. Barulah kita cenderung pada kebaikan. Ya. Jadi kalau orang yang sudah kenal hakikat nafsu, tak beranilah dia nak sombong. Ya, apa pula kita nak unjuk gigi, kita nak tampakkan diri kita ini alim, kita ini bersih, kita ini suci, tak adalah. Ya, itu bagi orang yang paham, bagi orang yang kenal. Tapi kenapa banyak orang yang ketika dia sudah suci merasa paling suci, paling bersih. Kalau dia lihat orang masih buat dosa, dia benci, dia merasa hina, dia melihat dengan sebelah mata. Karena apa? Dia merasa dialah yang bisa bersih. Ya, berarti orang itu belum mengenal nafsunya. Ya, malu kita kalau seandainya kita paham ini hakikat nafsu ini, malu. Aku bersih pun karena Allah rahmati nafsuku, bukan karena mampuku. Ya, jadi kalau masih ada orang yang masih berbuat dosa berulang-ulang, itu sejatinya orang tersebut belum dirahmati nafsunya. Ya. Jadi kita nih ada peran Allah lah semuanya, ya. Ada orang jahat, ada orang baik, semua itu ada peran Allah. Ada rahasia Allah. Jangan kita anggap memang aku yang mampu baik, tak boleh. Baik pun tak mampu kita kalau nafsu tidak dirahmati. Ya. Jadi dikenali nafsu itu. Kenali, saksikan, lihat. Ibaratnya kita tonton, ya, ajakan-ajakannya, saksikan, sadari. Oh, macam ini dia mengajakku, ya kan? Oh, seperti ini dorongannya. Nah, kalau kita sudah kenal, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita lawan nafsu kita, tak akan mampu. Banyak orang dia lawan. Ya, seharusnya kita contoh Nabi Yusuf. Dia akui, ya, disitulah dia tuh zero, dia akui sejatinya, sesungguhnya aku pun tak lepas daripada kesalahan. Jadi maknanya di situ adalah dia tak mengaku dia bersih, tak mengaku dia mampu, tak mengaku dia bisa menghindari dosa, ya. Justru dia akui dia tuh tak mampu. Tetapi siapa yang memberi kemampuan? Allah semata, ya kan? Nah, jadi poin yang harus kita lakukan adalah ketika nafsu mengajak, minta doa sama Allah, minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, dorongan nafsu ini terlalu kuat, aku sudah saksikan ya Allah, aku sudah lihat ini nafsu, tapi aku tak mampu ya Allah, rahmatilah nafsuku ya Allah.
Minta macam itu sama Allah. Maknanya adalah lemahkanlah nafsuku ya Allah. Baru Allah lemahkan nafsu kita. Allah tundukkan nafsu kita karena kita meminta kekuatan kepada Allah. Ketika nafsu itu Allah tundukkan, baru dosa itu bisa kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa suci, merasa bersih, satu, dia tak kenal nafsu. Ya kan? Dia belum kenal nafsu. Dan dia juga belum bisa mengenali mengapa orang masih berbuat salah, mengapa orang masih sering berdosa. Ya kan? Jadi kalau kita sudah kenal wilayah nafsu ini, kita kalau melihat orang yang masih berdosa, masih melihat orang yang masih bersalah, kita taklah menghakimi orang. Ya kan? Tak berani kita nak hakimi orang. Seharusnya kita doakan orang itu. Ya Allah, kasihan aku lihat dia selalu bermaksiat, dia selalu berbuat dosa. Terlalu kuat tuh nafsu pada dirinya ya Allah. Lemahkanlah ya Allah. Rahmatilah nafsunya ya Allah. Kita seharusnya mendoakan seperti itu. Ya kan? Jadi tak adalah kuasa manusia, ya. Tak adalah kuasa manusia. Ada bang, yang paling mulia bang, Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun itu karena apa? Spesial. Karena Allah. Bukan karena dia seperti apa, gimana ya? Bukan karena mampunya. Ya. Itu juga karena Allah. Andai kata kita sama seperti Rasulullah, samanya seperti inilah, kita lihatlah perjalanan Rasulullah. Hati Rasulullah itu pernah dibedah oleh malaikat Jibril, dicuci hati dia. Makanya di situ dia jadi mulia. Andai kata kita juga dibegitukan, insya Allah kita jadi orang suci. Tapi kan kita manusia biasa, tak sama kita. Makanya kalau kita manusia biasa, sering berdosa, janganlah kita merasa suci, ya kan? Tak akan mampu kita menyaingi Rasulullah yang mulia. Ya, di situ juga kalau kita ngomong hakikat, ya beliau juga bukan karena mampu beliau, ya kan? Lalu apa? Kenapa bisa mulia? Ya beliau juga selalu didampingi oleh malaikat Jibril, ya kan? Jadi cepat ketika ada kesalahan, cepat ditegur, cepat dinasehati, cepat diarahkan. Nah kalau kita manusia biasa, ya enggak? Jadi kita memang benar juga tuh yang Pak C. Arun bilang, kalau aku selalu merasa bersalah, berarti aku tak menganggap Allah itu Maha Pengampun. Itu benar. Ya, tak boleh kita berlarut-larut menghakimi diri, menzolimi diri. Ya, aku salah, aku kotor, aku hina. Itu namanya kita tak percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan kita ulang-ulang, ya tak? Aku buat dosa, aku percaya Allah Maha Pengampun. Habis itu besok buat lagi dosa, aku percaya Allah Maha Pengampun. Nah, itu namanya kurang ajar kalau macam itu, ya tak? Ya, kalau kita betul mohon ampun kepada Allah, ya berusahalah jangan berbuat lagi. Tapi tak mampu bang, minta doa sama Allah. Ya, kalau kita belum mampu meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, minta sama Allah, ya Allah, aku tahu aku salah ya Allah, aku tahu ini tak betul ya Allah, tapi aku tiada kuasa untuk menolaknya. Aku mintalah kekuatanmu ya Allah, rahmati nafsuku. Nah ketika nafsu dirahmati, barulah kita bisa kembali kepada Allah, lurus kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya. Jadi pahami, sekarang Pak Cik sedang dikenalkan Allah tentang nafsu. Saksikan, oh seperti ini nafsu, ya.
Apa contoh nafsu? Selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi harus kita kenal. Oh, ini buruk. Oh, ini salah. Oh, ini tak betul. Oh, ini yang betul. Nah, nanti ada pembeda. Ya. Jadi kita latih terus, belajar teruslah. Mudah-mudahan semakinlah kita mendekat kepada Allah, semakin Allah lemahkan nafsu kita, sehingga pelan-pelan kita semakin bertakwa kepada Allah. Apa contoh takwa? Contoh takwa adalah ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan kesalahan, di situ kita sudah tak ada rasa. Ya, orang senantiasa mabuk-mabukan. Begitu dia nak minum lagi, nak mabuk-mabuk lagi, tak ada rasa. Kenapa ya? Dulu aku minum sedap, sekarang aku minum kok tak sedap lagi. Nah, berarti itu Allah sudah mengarahkan kepada ketakwaan. Pelan-pelan keji dan mungkar akan kita tinggalkan. Ya, dahulu sering mencuri, sering menggunjing orang, dahulunya sering kita kasar sama orang, sering menzolimi orang. Nah, semakin kita lakukan semakin tak nyaman, semakin tak tenang, semakin tiada kenikmatan. Itu pertanda Allah sudah merahmati nafsu kita. Ya, kalau kita masih buat dosa tak ada rasa, itu nafsu sudah dirahmati Allah. Barulah pelan-pelan kita akan semakin bertakwa. Jadi kalau kita nanti diarahkan kepada ketakwaan dan kita sudah pada poin ketakwaan, ingat-ingat, jangan kita merasa suci, jangan kita merasa benar, jangan kita suka menghakimi orang yang masih salah. Ya, aku benar. Kalau benar tak perlu dibenar-benarkan. Ya, hakikat kebenaran yang hak itu tak perlu dibela. Tapi kalau kita masih ego dengan kebenaran kita, suka menyalahkan orang lain karena orang itu salah, sejatinya di situ juga belum benar. Ya tak? Benar itu tak boleh kebenaran yang hak itu tak perlu dibela. Ya. Dan kita juga tak boleh sombong. Nah, ingat-ingat. Oh, aku dulu juga pernah salah, aku dulu juga pernah dosa, aku dahulu juga belum bersih. Ya, sekarang pun aku masih proses pembersihan. Jadi jangan kita merasa sudah bersih, masih proses pembersihan. Kalau kita masih merasa proses pembersihan, kita tak suka menghakimi orang. Biasanya yang menghakimi orang tuh orang-orang yang sudah merasa bersih. Kau salah, kau salah, kau salah, kau salah. Aku terus yang benar, aku terus yang bersih. Ya. Jadi ya sama-sama lah belajar. Itu aja satu poinnya. Ketika nafsu mengajak pada keburukan, minta sama Allah. Ya Allah, rahmatilah nafsuku ya Allah. Aku tak ada kuasa untuk menolaknya ya Allah. Tak ada kuasa untuk melawannya ya Allah. Ya. Jadi kalau kita paham macam itu ya semua Allah. Tak adalah diri kita, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.